Asih, kita akan segera mulai seminar hari ini. Nurul Asih, apakah sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan aktivitas dalam keadaan sehat untuk melaksanakan seminar proposal atas nama Nurul Asih NPM 18/11060271 dengan judul proposal pengembangan media augmented reality berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 11 di SMA. Tim seminar yang bertugas siang hari ini, saya selaku ketua, Ibu Sinta Anisya MSI Sekretaris, Bapak Akbar Handoko MPD Pembahas Utama, Bapak Supriyadi MPD Pembahas Pendamping 1, dan Ibu Nuhbatul Bidayati HK MPD Pembahas Pendamping kedua. Pak Akbar, Pak Supri, Bu Aidi, ini adalah sesi kesekian untuk seminar pada hari ini. Mudah-mudahan tetap sehat dan kuat. Amin. Seminar akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit. Untuk mengawali acara ini, mari bersama kita melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Nurul Asih diberikan waktu 7 menit untuk memaparkan rencana penelitiannya. Dipersilakan. Baik, Pak Eko, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Seminar Proposal Bapak Eko Kuswanto MSI, yang saya hormati Sekretaris Seminar Proposal Ibu Sinta Anissa SPD MSI, yang saya hormati Pembahas Utama Bapak Akbar Handoko MPD, yang saya hormati Pembahas Pendamping Pertama Bapak Supriyadi MPD, dan yang saya hormati Pembahas Pendamping Kedua Ibu Nuhbatul Bidayati HK MPD. Perkenalkan, nama saya Nurul Asih, NPM saya 1811060271. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul pengembangan media pembelajaran augmented reality berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 11 di SMA. Yang pertama, ini ada penegasan judul. Penegasan judul itu terdapat yang pertama ada media pembelajaran, yang kedua ada augmented reality, dan yang ketiga ada pemahaman konsep. Selanjutnya ada latar belakang. Nah, penyebaran COVID membawa dampak bagi dunia pendidikan sekolah yang berada pada wilayah persebaran COVID-19 tinggi. Nah, pemerintah ini menetapkan bahwa sekolah dalam wilayah ini belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dan sekolah dapat melaksanakan pembelajaran secara daring dengan menggunakan model pembelajaran berbasis internet dan Learning Management System atau LMS dengan memanfaatkan aplikasi yang sudah ada seperti Zoom, Google Meeting, dan lain-lain. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, pemanfaatan smartphone maupun jenis teknologi lain menjadi lebih meningkat yang digunakan sebagai alat untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu juga, sekolah dapat memanfaatkan keadaan sekitar sebagai penunjang pembelajaran dengan sistem luring. Nah, pembelajaran biologi memiliki banyak urutan proses, mekanisme, dan juga tahapan-tahapan yang sifatnya dinamis. Nah, dengan penggunaan media animasi, mekanisme yang ada akan lebih mudah untuk dipahami. Materi biologi juga memiliki konsep-konsep yang terkadang sulit dipahami oleh peserta didik, sebab kosakata asing sehingga peserta didik sulit membayangkan atau mengimajinasikan hal yang sedang dibaca. Dalam pembelajaran biologi juga diperlukan adanya solusi untuk mengatasi kesulitan yang dialami peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan media pembelajaran yang dapat memaksimalkan dan memvisualisasikan materi ajar dengan baik. Salah satu solusi dalam mengatasi dan memudahkan pemahaman peserta didik dari materi yang abstrak menjadi konkret adalah visualisasi. Proses pembelajaran saat ini masih belum mengembangkan secara optimal kemampuan berpikir dari peserta didik. Pembelajaran di kelas hanya mengarahkan peserta didik untuk menghafal materi yang disampaikan oleh guru dan disertai juga latihan-latihan soal. Nah, dilatih hanya dengan mengingat dan menghafal materi tanpa adanya perintah untuk memahami dan mencerna serta tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena itulah pembelajaran belum dilakukan peserta didik secara nyata yang menyebabkan peserta didik kurang mengembangkan kemampuan mereka dalam memahami konsep yang diberikan.
Kurangnya dalam pemahaman konsep nilai akan menyebabkan berbagai miskonsepsi dan hasil belajar menjadi rendah. Teknologi yang paling banyak digunakan oleh peserta didik antara lain adalah smartphone. Hampir seluruh peserta didik maupun pendidik memiliki benda satu ini. Namun masih sangat jarang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Padahal smartphone dapat menjadi media pembelajaran yang mudah dan menarik bagi peserta didik. Media pembelajaran menggunakan smartphone dengan sistem operasi Android sudah banyak dikembangkan oleh peneliti dengan berbagai macam bentuk dan kegunaan. Nah, media pembelajaran augmented reality berbasis Android ini cukup banyak peneliti yang sudah melakukan pengembangan tentang media pembelajaran yang sangat menarik ini. Tetapi dalam praktek di lapangan masih banyak yang belum mengetahui augmented reality dan kegunaan seperti apa yang bisa diimplementasikan ke dalam pendidikan. Penggunaan media pembelajaran berbasis augmented reality akan menjadi pilihan lain bagi pendidik untuk dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan akan meningkatkan pemahaman konsep peserta didik. Oleh karena itu, penelitian pengembangan media pembelajaran augmented reality berbasis Android ini dilaksanakan. Selanjutnya ada identifikasi dan batasan masalah. Identifikasi masalah yang pertama ada media pembelajaran digunakan dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning hanya menggunakan media PowerPoint dan juga video. Yang kedua, media berbasis Android belum pernah digunakan pada pembelajaran di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Yang ketiga, belum maksimalnya penggunaan Android pada pembelajaran. Yang keempat, pemahaman konsep peserta didik rendah. Batasan masalah, sekolah tempat penelitian adalah SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Media pembelajaran yang digunakan adalah augmented reality berbasis Android. Spesifikasi augmented reality menggunakan Vuforia dan Unity 3D dengan menggunakan marker berbentuk kartu dan digunakan pada Android versi terbaru. Yang keempat, materi yang digunakan terbatas pada materi sistem peredaran darah pada kelas 11 semester 2 kurikulum 2013. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran augmented reality berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 11 di SMA. Bagaimana kelayakan media pembelajaran augmented reality berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 11 di SMA. Dan yang terakhir, adakah pengaruh media pembelajaran augmented reality berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 11 di SMA. Selanjutnya ada tujuan pengembangan. Yang pertama, untuk mengembangkan media pembelajaran augmented reality berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 11 di SMA. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran augmented reality berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 11 di SMA. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran augmented reality berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 11 di SMA. Manfaat pengembangan ada untuk bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti lain. Nah, kajian penelitian terdahulu yang relevan, yang pertama itu judulnya pengembangan media pembelajaran biologi menggunakan teknologi augmented reality berbasis Android pada konsep sistem saraf, ditulis oleh Ipin Arifin dan Dini Suryaningsih. Hasilnya menunjukkan bahwa media pembelajaran ini dikembangkan menurut penilaian ahli termasuk layak atau valid, digunakan dengan kategori sangat baik untuk aspek media, kategori baik untuk aspek konten, dan kategori sangat baik untuk aspek pedagogik. Yang kedua, itu ada implementasi pembelajaran untuk manusia berbasis augmented reality sebagai pencegahan miskonsepsi bagi mahasiswa pendidikan biologi Universitas Samudra, yang ditulis oleh Luther Ananda Sitompul, Anggi Auliana, Julinda Lodia Aritonang, Alda Nur Hasan, dan Sri Alda BR Solin. Nah, hasil evaluasi post-test pada kelas kontrol yang memiliki sampel berjumlah 5 orang memperoleh nilai rata-rata sebesar 73, sedangkan pada kelas eksperimen yang memiliki jumlah sampel sama memperoleh rata-rata sebesar 91. Dapat dikatakan bahwa nilai proses meningkat setelah melakukan praktikum berbasis augmented reality. Landasan teori, ini ada augmented reality, pengembangan konsep Android, dan juga kajian materi peredaran darah. Terus ada teori-teori pengembangan model, ada potensi dan masalah, mengembangkan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan pembuatan produk massal. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama, pemanfaatan media pembelajaran berbasis Android yang masih kurang memadai, kemampuan pemahaman konsep peserta didik yang rendah dan perlu ditingkatkan, media pembelajaran augmented reality berbasis Android diinovasikan dengan menggunakan marker berbentuk kartu untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik, dan pengembangan media menghasilkan produk berupa media augmented reality berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 11 pada materi sistem peredaran darah. Ini ada storyboard dari aplikasinya.
Yang selanjutnya ada metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian. Tempat yang digunakan untuk penelitian pengembangan yaitu di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning yang terletak di Jalan Batu Raja, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Nah, penelitian pengembangan ini dilaksanakan pada 2022. Desain penelitiannya potensi dan masalah, mengungkap informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan pembuatan produk massal. Terus selanjutnya ada spesifikasi produk yang dikembangkan. Yang pertama, spesifikasi produk penelitian pengembangan ini yaitu media pembelajaran ini berupa aplikasi augmented reality berbasis Android. Materi yang digunakan adalah sistem peredaran darah. Produk ini didesain dengan menarik dan interaktif. Marker yang digunakan pada produk augmented reality berbasis Android ini berbentuk kartu. Produk ini dibuat dengan menggunakan Vuforia dengan bantuan aplikasi penunjang lainnya. Dan media pembelajaran ini bisa untuk meningkatkan pemahaman konsep. Terus ada subjek uji coba penelitian pengembangan, ini ada uji coba ahli. Dan yang kedua ada peserta didik kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian, nanti akan ada instrumen angket validasi ahli, angket respon peserta didik, soal pemahaman konsep, dan dokumentasi. Untuk uji coba produk akan ada 2 kali, yaitu ada uji coba terbatas dan uji coba skala luas. Untuk teknik analisis data, akan diadakan uji validitas dan juga angket validasi, data hasil dari angket validasi yang telah dikumpul. Selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan skala Likert dengan rumus yang tertera. Terus angket kelayakan juga akan dihitung menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya tes pemahaman konsep akan dihitung dengan engine dengan rumus skor proses dikurang skor pretest dibagi skor maksimal dikurang skor pretest dengan kategori yang ada di tabel. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Eko Kuswanto. Baik, terima kasih. Selanjutnya telah hadir di tengah kita Bapak Akbar Handoko MPD selaku pembahas utama. Terima kasih kepada Pak Akbar, diberikan waktu kurang lebih 15 menit. Monggo Pak. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, tim seminar proposal pada pagi hari ini itu Bapak Dr. Eka Kuswanto MSI selaku ketua seminar, kemudian Ibu Sinta Anisyah MT selaku sekretaris seminar, kemudian Bapak Supriyadi Nawa Aksara MPT selaku penguji pendamping 1 dan Ibu Nuhbatul BPHK MPT selaku penguji pendamping 2 atau pembimbing. Mbak Nurul, selamat sudah sampai sini ya. Ya Pak, terima kasih. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat Pak. Siap untuk berdiskusi? Insya Allah siap. Oke. Mbak Nurul, judul panjenengan pengembangan media pembelajaran augmented reality berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik kelas 11 di SMA. Oke, secara judul menyatakan sih bagus ya pembaruannya, augmented reality lagi tren ya sekarang ini kan. Tapi Bapak juga ingin tahu sebenarnya augmented reality itu apa sih Mbak? Jadi Pak, augmented reality itu teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual. Nah, jadi dunia virtualnya itu dibawa ke dunia nyata gitu Pak. Kalau secara simpelnya seperti itu Pak. Kalau contoh aplikasinya gimana? Ayo. Ya, contoh aplikasinya itu beberapa produk makanan itu Pak, kayak coki-coki itu juga pernah menggunakan teknologi ini. Jadi dia itu menggunakan kartu. Jadi setelah nanti kartunya itu ada markernya gitu Pak. Jadi setelah di-scan menggunakan kamera
AR-nya nanti akan animasi gitu Pak. Nah itu salah satu contohnya Pak. Apakah dari gambar itu aja langsung nanti saat di-scan gambar itu keluar gitu ya? Iya Pak, dari Animasi karakternya. 3D-nya atau 4G-nya kan? Gitu ya? Iya Pak. Oke. Basisnya Android. Apakah syaratnya memang hanya Android saja yang mendukung? Kenapa Pak? Syaratnya hanya Android saja yang mendukung augmented reality ini atau ada yang lain? Untuk itu Pak, apa namanya sih, perangkatnya Android AR itu bisa di PC juga bisa Pak, di iPhone juga sebenarnya bisa, di Android juga bisa, jadi banyak Pak sebenarnya, cuman Nurul fokusnya untuk ke Android saja. Alasannya apa? Kenapa basisnya hanya Android? Karena setelah Nurul Pra kemarin itu mayoritas pengguna smartphone-nya itu menggunakan operasi Android Pak, jadinya makanya Nurul memilih untuk Android. Oke, berarti berdasarkan apa yang di lapangan ya? Iya Pak. Kemudian, Mbak, kenapa kamu ingin sampai meningkatkan? Ini kalau melihat judulmu, artinya kamu sampai dalam tahap aplikasi produk, benar? Benar sampai tahap sana? Gimana Pak? Ini kalau melihat judulmu untuk meningkatkan kan, artinya sampai tahap aplikasi produk ya? Iya Pak, sampai implementasi produknya. Bikin RPP, silabus, gitu, bikin kelas kontrol. Enggak Pak, jadinya menggunakan pretest dan post-test gitu Pak. Ya enggak, nanti treatmentnya gimana? Jadi kalau untuk treatmentnya, sebelum masuknya Nurul akan memberikan pretest kepada peserta didiknya. Selanjutnya Nurul nanti kasih treatment untuk mereka menggunakan aplikasi tersebut, aplikasi yang Nurul buat. Setelahnya akan ada tes post-test gitu Pak. Nanti dihitung menggunakan Endgame. Ya berarti kan ngajar kan? Iya. Ngajar kan berarti kan? Saat berapa kali pertemuan kamu akan mengajarkan gitu? Sekali kayaknya Pak. Sekali? Iya. Sekali saja bisa? Iya kan. Emang enggak, kamu buatnya cuma berapa augmented reality ini nanti akan kamu buat berapa sub materi? Hanya peredaran darah Pak. Peredaran darah saja? Iya. Jadi tentang apa namanya yang berhubungan dengan darah yang lain-lain enggak? Seperti sistem imun dan kalau sebagainya. untuk animasinya Pak, Nurul hanya menggunakan jantung, struktur jantung sama apa Pak? Peredaran darah kecil dan besar. Nah, tapi di aplikasinya juga nanti ada materi secara luasnya Pak. Itu ada materi secara luas, tapi nggak didukung di augmentednya kan? Apa Pak? Di augmentednya itu gambarnya itu nanti dari peredaran darah, kemudian sel darah, gitu enggak? Enggak Pak, cuman animasinya nanti cuman ada 2. Jadi ada gambar jantung, 3D jantung, dan juga yang satunya peredaran darah Pak. Untuk animasinya. Ya. Animasinya. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya Mbak. Saat para penelitian kemarin, apa yang Panjenengan lakukan? Kenapa Pak? Saat para penelitian kemarin, apa saja data yang Panjenengan kumpulkan? Kalau untuk penelitian kemarin, Nurul memberikan wawancara kepada guru, terus analisis kebutuhan, sama soal pemahaman konsep, Pak. Oke, analisis kebutuhan yang didapat apa aja? Kalau untuk analisis kebutuhan ini, kemarin ini disimpulkan bahwa guru ini belum pernah menggunakan media berbasis Android selain dari Google Classroom, Zoom, juga Google Meeting, Pak. Nah, selain itu juga pendidik belum pernah mengembangkan media berbasis Android. Oke, itu kamu dapat dengan wawancara apa itu? Analisis kebutuhan, Pak. Caranya gimana? Dapetin data itu gimana? Oh, angket, Pak. Angket? Iya. Terus, apa lagi? Terus, selain itu juga pendidik belum pernah, guru juga setuju bahwa peserta didik ini kesulitan dalam memahami mata pelajaran biologi, terutama pada materi peredaran darah. Guru juga setuju bahwa penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran ini membuat peserta didik lebih memahami materi dan penggunaan metode konvensional dalam pembelajaran biologi kurang efektif.
Terus Hmm. guru juga menyatakan belum pernah mendengar mengenai augmented reality dan merasa tertarik untuk mencoba menggunakannya. Oke, hanya menggunakan angket. Ada lagi nggak? Kenapa Pak? Analisis kebutuhannya hanya menggunakan angket. Ada lagi nggak selain pakai angket? Itu doang Pak. Itu aja, oke. Ikut dalam kegiatan pembelajarannya? Eh, saat saat waktu pra penelitian ya Pak? Iya, Enggak Pak. nggak ikut. Oke. Minta RPP ataupun media ajar dari guru? Minta kemarin Pak. Oke, di sana media ajarnya pakai apa? Kalau medianya kan kemarin waktu nurul pra penelitian itu masih PTM Pak. Jadi setengah-setengah. Jadi satu kelas itu dibagi dua kelompok gitu Pak. Untuk A dan B. Iya, media Untuk kan nggak ada hubungannya setengah-setengah. Medianya pakai apa? medianya, medianya pakai PPT Pak. PPT saja. Oke. Iya, WiFi di sana bagus. WiFi Pak. Nah, Bagus Pak. ini augmented ini online atau offline? Online Pak. Online. Oke. Iya, Hampir semuanya pakai smartphone Android ya? iya hampir seluruhnya Pak. Itu kamu lihat sendiri atau gimana? Nurul minta data ke siswanya Pak. Jadi mereka Nurul suruh isi apa namanya sih kayak Google Form gitu Pak. Mereka Oke. pengguna Android Tidak atau dilarang oleh sekolah? tidak Pak. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Nanti latar belakangmu, saya tidak paham. Kamu punya data begitu banyak, tapi kok latar belakangmu begitu orangnya. Jadi nanti di latar belakangmu kamu uraikan dong. Apa sih yang perlu kamu uraikan? Potensi. Pertama, potensi dari augmented reality. Ya. Kemudian sudut pandang potensi ini bisa kamu berangkat dari manfaatnya, kemudian tren hari ini, kemudian potensi dari pihak sekolah, contohnya adalah siswa yang semua sudah pakai smartphone, kemudian potensi biaya, kan itu jauh lebih rendah menggunakan augmented reality dan lebih real. Berikutnya, potensi menggeser augmented reality untuk materi-materi tertentu, sehingga tidak perlu menggunakan mediator show. Ya, itu ke sana. Kemudian potensi berikutnya pembelajaran sebagai media ajar juga siswa itu masing-masing siswa itu bisa menggunakan perangkatnya masing-masing sehingga lebih terasa real kan, dalam menggunakan medianya. Nah, berikutnya Mbak, yang perlu kamu tambahkan juga di dalam latar belakangmu itu, kenapa menggunakan augmented reality ini dapat meningkatkan pemahaman konsep. Nah ini, tes. Hilang Apa ya Mbaknya? sepertinya iya, sinyal sepertinya Pak. Ya hilang ya. Aduh, ya kita tunggulah. Nggih. Dari tadi ini kayak gini terus. Baru ini Pak, baru. Enggak, saya tadi yang pertama Oh. juga gitu juga. Kedua gitu juga. Mm-mm. Hmm. Halo, Mbak Nurul? Nah, udah terdengar suara saya?
Itu juga kamu harus tambahkan juga bahwa nah kan banyak teorinya ini sebenarnya. Dengan menggunakan media visual yang mendekati nyata, bahkan ini kan sangat mendekati nyata ya, augmented reality ini. Itu pemahaman konsep itu jauh lebih baik, itu ada teorinya. Kemudian miskonsepsi juga bisa semakin ditekan. Nah ini sebenarnya sangat banyak loh Mbak, hal-hal yang dimenangkan oleh judulmu ini, baik itu pendapat ahli maupun hasil riset, untuk memperkuat pernyataan-pernyataan pentingnya mengembangkan menggunakan augmented reality, kemudian pentingnya augmented reality ini dalam pemahaman konsep. Cuma Mbaknya masih kurang baca sepertinya. Ini sangat banyak. Begitu. Jadi nanti topang dengan argumen-argumen yang menyatakan bahwa risetmu ini layak berdasarkan dari fakta lapangan tadi yang seperti Panjenengan sampaikan, kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil riset yang menyatakan bahwa ke arah mana? Ke arah sifatnya augmented reality, di mana produknya itu 3G bahkan bisa 4G kan. Nah itu bisa untuk lebih ke gambar yang lebih real, bahwa dalam pengajaran biologi menjadi jauh lebih mudah. Kemudian biaya juga biaya ininya juga kan jauh lebih murah. Kemudian perawatan penyimpanan juga gitu kan cuma berupa kartu kan hasilnya, sehingga penyimpanannya jauh lebih ini. Jadi lihat ke potensinya Baik, Pak. itu. Kemudian tidak perlu kamu membacakan tentang model dan sebagainya, tapi ke arah kalau kamu ingin meningkatkan ke pemahaman konsep, lebih ke arah potensi media yang sifatnya visual mendekati nyata, itu teorinya sudah banyak ya, silakan dicari saja. Itu akan mengurangi potensi miskonsep gitu. Nah itu perlu kamu tambahkan, sehingga risetmu kalau secara judul kalau ini sangat layak Mbak, cuma kamu kurang ini aja di latar belakangnya, ibaratnya belum mengkulik potensi-potensi dari augmentednya, kemudian hubungan dari konsep dengan realita produk, bahwa sifat pembelajaran biologi itu kalau semakin mendekati nyata medianya, maka akan mengurangi miskonsepsi dan juga meningkatkan daya tangkap siswa dalam pemahaman konsep gitu. Berikutnya diidentifikasi masalah. Diidentifikasi masalah ini ya silakan tambahkan, yang cuma ini kayaknya banyak sekali tadi yang kamu sampaikan tentang hasil belajar rendah, kemudian potensi media di sana, kemudian potensi-potensi lainnya yang belum digali, masukkan aja di bagian masalah, karena sebuah potensi kalau tidak dimanfaatkan itu kan jadi masalah. Contoh Android, anak-anak kan bawa Android semua tapi tidak dimanfaatkan untuk pembelajaran, lalu untuk apa gitu. Itu kan kamu carilah teori-teorinya yang mengatakan bahwa suatu potensi kalau tidak termanfaatkan itu lama-lama menjadi masalah gitu. Kemudian hari ini tidak ada lah guru yang gaptek. Tapi kalau ketidak-gaptekan ini tidak tersalurkan, dampaknya apa? Ya ketidak-gaptekannya paling manfaatnya untuk TikTokan dan lain sebagainya. Nah ini perlu dijabarkan juga sebenarnya di dalam latar belakangmu, kemanfaatan media Android itu sudah mendukung pembelajaran apa belum? Gitu. Nah, kemudian dengan augmented reality ini kan sangat menarik. Harapannya apa? Anak-anak itu tidak terfokus hanya bahwa yang namanya Android itu hanya untuk TikTokan, hanya untuk update status dan lain sebagainya. Tapi ternyata oh gitu. Nanti banyak O-nya kan pada akhirnya. Di dalam risetmu ini insya Allah sih kalau memang produknya bagus, di lapangan akan banyak O-nya. Gitu. Oh, begini ya. Oh, begitu ya. Oh, gitu. Bagaimana cara pengembangan, bagaimana kelayakan, ada pengaruh media. Misalnya, oke, tidak ada masalah. Saya hanya menyoroti di bagian ini, Mbak. Yang menjadi sorotan saya justru di bab 3. Iya.
Bab 3-mu ini sebenarnya mengadopsi yang terbaru bukan sih? Iya, Pak. Ada yang terbaru? Juknis kan, Pak? Panduan Iya. penulisan yang terbaru. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Jadi di riset pengembangan, Mbak, ini ada satu titik yang harusnya ini clear, tapi menjadi tidak clear di model bab 3-mu ini. Di mana enggak itu? Desain penelitian pengembangan. Nah, di bagian prosedur penelitian pengembangan itu beda dengan desain. Penjabarannya beda, Mbak. Kalau di desain penelitian pengembangan itu memang desain apa adanya, kalau mau dimodifikasi mungkin bahan-bahannya tidak masalah. Tapi kalau pengertiannya itu dari punya pengembang pemilik dari desain itu sendiri. Contoh kamu info control, ya penjabaran punya control maunya gimana? Atau pakai punyanya Adi. Ya silakan penjabaran dari Adi itu seperti apa. Tapi saat sudah masuk di prosedur ini sudah masuk isi-isinya, potensi dan masalah. Apa yang kamu dapat saat penelitian? Itu di sini sudah ada. Pengumpulan informasi yang kamu kumpulkan apa? Itu yang desain produk. Nah, desain produknya itu sudah seperti apa? Jadi paling tidak kalau di pengembangan itu sudah sampai tahap 3 ini, potensi masalah, pengumpulan informasi dan desain produk. Ini sudah masuk di sini. Kalau R&D. Nanti di bab 4-nya itu baru membahas tentang produknya, kemudian validasi desain, kemudian perbaikan dan lain sebagainya. Begitu enggak? Kalau R&D. Karena R&D itu terjun ke lapangan itu sudah penelitian. R&D itu enggak ada peranya itu sudah penelitian, tahapan peranya itu. Jadi masukkan di sini apa yang kamu dapat di potensi masalah, pengumpulan informasinya apa saja itu kamu masukkan di sini. Bukan bicara lagi prosedur. Desain produk juga gitu juga, bukan lagi bicara prosedur, tapi sudah bentuk desainnya. Ini di bab 3-nya. Iya, Pak. Kemudian ini nggak dibatasi ya sampai pembuatan produk massal ini. Kenapa, Pak? Di metode punyanya siapa ini? Sugiono ya, Prof. Di ya? Iya, Profesor Sugiono. Ini nggak kamu batasi ya sampai pembuatan produk massal? Iya, sampai pembuatan produk massal, Pak. Kalau pembuatan produk massal kamu mau menyebarluaskannya kemana? Sudah ada link penyebarluasannya ke sekolah-sekolah gitu. Berapa sekolah? Belum, Pak. Nah ini, kalau memang sampai pembuatan produk massal, ya tidak masalah. Dibuat paling nggak berapa produk. Paling nggak 1 kabupaten sekolah itu harus terjamah. Gitu. Itu kalau memang ingin sampai pembuatan produk massal. Karena produk massal ini kalau di punya Prof itu nggak cuma mengajar telah dinyatakan efektif, maka diterapkan pada setiap, nah ini kan kamu udah ngomong sendiri, diterapkan pada setiap lembaga pendidikan yang ada. Kamu batasi kalau memang nggak sampai sana. Iya, Pak. Kemudian di bagian tahap uji coba pemakaian. Nah ini kan harusnya penjabarannya di sini. Walaupun di model ini di buku panduannya menyatakan nanti ada bagian tersendiri ya yang menyatakan nanti bagiannya mana? Nah, uji coba produk nih kan. Nah, penjabaran dari uji coba produk ini penjabarannya itu ada di sini di pertahapannya. Jadi di riset pengembangan R&D itu di prosedur penelitian pengembangannya ini detail sudah. Ini sudah detail. Bicara tentang apa? Tentang prosesnya. Bahkan di uji coba produk. Ini kamu detail juga sudah mengatakan siapa nanti yang tahap terbatas, kemudian skala luas, mau mekanisme seperti apa. Kemudian siapa yang menjadi validatornya siapa. Itu sudah dijelaskan. Kemudian kalau sudah masuk ke skala luas dan ini mau bagaimana mekanisme uji coba skala luas dan terbatasnya apa bedanya, kemudian cara mengajarkannya bagaimana. Nah, terus di sini kan ada tahapan namanya kamu uji efektivitas tadi itu.
Uji Ya, Pak. efektivitasnya itu mau di sini atau tersendiri. Di sini pun boleh sebenarnya. Tapi tahapan uji efektivitasnya itu saat masuk di uji coba skala luas. Karena di skala luas ini passing kita mau melakukan treatment seperti apa itu tidak ada masalah. Itu enaknya R&D kan itu. Kalau kita ingin uji efektivitas. Tapi di skala luas. Karena apa di skala luas? Jangan di skala kecil. Di skala kecil itu masih uji coba kelayakan, keterpakaian. Gitu. Di tahapan keterpakaian dan respon. Nah, di skala luas ini boleh mengulang respon, tapi boleh juga sudah masuk tahap uji efektivitas. Nah, nanti didetailkan di sini. Ya. Baik, Pak. Kemudian revisi produk juga begitu juga didetailkan juga. Kriteria akan direvisi itu seperti apa. Kemudian kriteria tidak direvisi seperti apa. Nah, ini yang menentukan siapa? Yang menentukan kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan kesepakatan para ahli itu kalau produk seperti ini nih dinyatakan boleh lanjut kalau seperti apa, tidak lanjut kalau seperti apa. Bahkan boleh tidak merevisi gitu. Boleh tidak merevisi. Ini ditentukan di sini juga sebenarnya. Produk yang ini kalau revisinya adalah berkaitan dengan konten gitu kan. Karena ada konten yang sifatnya kamu bilang ini ciri khas dari produk saya, nggak boleh direvisi. Karena ada orang bersudut pandang gini. Kalau dalam pengembangan, apalagi pakai augmented ya, ini porno gitu kan. Nah, kalau kamu validasinya sama orang agama kan kalau contoh bikinnya pada materi reproduksi gitu, ini porno nggak boleh. Tapi kalau panjenengan bilang ini penting, karena ini yang saya ajar anak kuliahan, ya bisa aja gitu lanjut. Karena tergantung pada psikologinya, tingkatan tataran dari perkembangan kognitif dari subjeknya itu, apakah mahasiswa, apakah tidak atau apa. Itu di tahap revisi itu penjabarannya seperti itu. Kalau punyamu adalah tentang produk, apalagi ini augmented harus kamu jabarkan aturan mainnya, gitu ya Mbak ya. Iya, Pak. Oke, di spesifikasi produk Mbak sekarang. Iya, Pak. Spesifikasi produk seperti ini. Tapi kalau spesifikasi produk ini kamu bicarakan tentang kualitas gambarnya, apakah dia berwarna apa enggak, kemudian kualitas apa namanya, semua bicara tentang kualitas. Spek itu bicara tentang kualitas. Kemudian kelebihan. Jadi produknya itu dalam bentuk digital tapi seperti nyata, apa 4D atau 3D gitu kan. Nah, kemudian dalam produk ini juga nanti bisa bergerak enggak augmented reality-nya itu. Nah, itu juga menjadi speknya. Kemudian apalagi spek berikutnya, mungkin jantungnya itu bisa kamu belah-belah di dalam augmented ini nanti. Itu spek bicara seperti itu, bicara tentang karakter produk yang dihasilkan. Gitu, enggak bicara tentang media ini dapat meningkatkan pemahaman konsep. Ini bukan spek ini bukan spek. Tapi kalau bicara spek adalah tentang daya dukung dari produk itu, baik dukungan membukanya, kemudian dukungan dalam pembuatannya, kemudian apa namanya kualitas gambarnya, kemudian tentang ininya apa namanya penyimpanannya, apakah dia ringan atau enggak saat dibuka di aplikasi. Kemudian untuk membuka aplikasi ini dibutuhkan apa? Untuk membuka gambar-gambar yang kamu buat itu dibutuhkan apa yang harus diinstal di PC ataupun diinstal di Android. Nah, ini bicara tentang spek. Dan spek kemudian ada spek lagi nggak? Android yang seperti apa yang harus bisa membuka ini? Itu kalau ada batasannya. Nah, spek ini nggak kaku kalau di awal kan begini. Nanti saat produk akhir itulah bisa ditambahin. Ya. Nanti perbaikan spek ini adalah disesuaikan dengan hasil akhirnya. Karena spek itu setelah validasi masih ada perubahan-perubahan terus. Jadi renungkan sesuai dengan produk hasil nanti akhirnya. Itu spek. Oke. Jadi coba, nggak ada masalah. Kayaknya tidak ada lagi, Mbak. Kayaknya cukup, Mbak. Pesan Bapak cuma itu aja. Kamu punya judul bagus,
kemudian potensi-potensi yang banyak, cuma di latar belakangnya kamu nggak kemas dengan bagus. Itu masalahnya cuma itu aja. Oke, saya kembalikan pada ketua. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Akbar Handoko MPD yang telah memberikan saran, masukan untuk Nurul Asih. Selanjutnya kepada pembahas pendamping Ibu Nuh Batul Bidayati HK MPD. Untuk waktunya menyesuaikan. Monggo Bu. Terima kasih Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI yang saya hormati selaku Ketua Seminar Proposal, Bapak Akbar Handoko MPD yang saya hormati, Ibu Cynthia Anisha yang saya hormati, dan Nurul Asih yang Bu Aidi sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nurul, sehat? Alhamdulillah Ibu. Sahurnya pakai apa, Rul? Pakai nasi Bu. Pakai nasi doang, pantes lemes ya. Tadi Bu Aidi nyimak ini diskusnya Nurul sama Pak Akbar, tapi kok sayup-sayup kedengeran suaranya Nurul ini ya. Oke, Rul, tadi banyak sekali ya masukan Pak Akbar. Terima kasih dengan Pak Akbar, masukannya nanti Nurul menyesuaikan ya dengan naskah yang Nurul buat, terutama di bagian latar belakang gitu, Rul. Karena latar belakang ini sebenarnya pisaunya. Ya, kalau pisaunya nggak tajam, nanti ke belakangnya juga tidak akan sesuai. Nah, terutama di bagian bab 3. Tadi ya, Pak Akbar berbicara tentang efektivitas. Nah, Nurul kan menguji tentang efektivitas. Di bagian mananya? Uji skala luasnya. Ya, uji skala luas butuh berapa sampel? Berapa sampel, Rul, yang rencana diambil? 30 siswa Ibu untuk skala luas. 30 siswa. Nah, untuk pembagian kelas eksperimen kontrolnya nanti bagaimana? Kalau itu belum. Ya, Nurul coba rumusan masalahnya ada berapa, Rul? Rumusan masalahnya ada 3 Ibu. Ya, yang poin 3 ya, Rul ya. Di situ adakah pengaruh media yang Nurul buat untuk meningkatkan pemahaman konsep. Artinya di situ ada desain yang nanti dipakai termasuk di uji skala luas. Kenapa boleh disebut begitu? Kita mau mengukur nanti pre-postnya terkait dengan pemahaman konsep dari perlakuan apa itu media pembelajarannya yang dipakai dengan siswa. Maka di situ nanti ada 2 kelas, Rul. Ya, kelas apa, Rul? 2 ini, Rul. Kelas kontrol sama eksperimen. Iya, kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Maka samplingnya nanti betulkah 30? Karena di kelas eksperimen itu harusnya ada berapa sampel? Total kelas berapa, Rul, di sekolah, Rul? Saat waktu pra kemarin ada 4, Bu. Ada 4. Berarti nanti pas uji skala luasnya kan dipakai 2 ya? Iya. Nanti dicek tuh berapa kelas eksperimennya, jumlahnya, kelas kontrolnya berapa, ditotali. Misalnya 65 orang. Nah, itu semua itu harus cross check dengan data yang ada di sekolah maksud Bu Edi ya. Nah, baru nanti diterapkan dengan tes pemahaman konsep. Nurul buat tes juga loh, Rul. Sudah buat belum? Soal ya, Bu. Iya, soalnya buat nanti ya. Soal dibuat. Sudah ya? Sudah buat ya? Tinggal divalidasi ya? Belum, Bu. Kemarin baru bimbingan pertama, jadi lagi revisian buat soal, Bu. Oke, jadi pemahaman konsep itu juga Nurul ngecek juga di materi apa yang mau dikembangkan. Apa materinya? Peredaran darah. Sistem peredaran darah. Berarti nanti KD-nya diturunkan ke indikator, disesuaikan untuk soal indikatornya ya. Lalu ya, dibuat, divalidasi dulu, baru validasi empiris, selesai dari uji coba lapangan, baru soal bisa dipergunakan. Nah, PR lagi, pada saat perlakuan uji skala luas untuk ngecek efektivitas, Nurul buat silabus sama RPP-nya. Ya, ditambahin, Rul. Itu yang ngajar siapa, Rul? Kira-kira, Rul? Gurunya atau kamu? Ngajar apanya, Bu? Untuk penerapan medianya yang untuk diuji efektivitas. Kalau untuk penerapan medianya Nurul, Bu. Nah, itu kan butuh ada bantuan RPP, Rul, untuk include di pembelajaran. Nanti dibuat saja ya, untuk berapa pertemuan konsultasi ke gurunya. Nah, produknya sudah jadi berapa persen, Rul? Kalau untuk produk sudah lebih dari 25% lah, Bu. Sudah lebih dari 25% ya. Saya cek di bagian storyboard-nya itu
masih lumayan ini ya, belum mulus lah gitu. Nanti ngobrol dengan Bu Aidi dengan Pak Supri ya terkait medianya ya. Ya Ibu. Supaya nanti ke lapangan juga sudah fix gitu. Oke, ini Nurul ngembangin sendiri ya Rul ya? Atau desain dari Nurul dibantu gitu? Untuk sekarang sih Nurul lagi coba sendiri Bu. Nanti kalau misalnya nanti perlu bantuan ya Nurul cari bantuan. Oh gitu ya. Sudah nanti ini ya dikonsultasikan lagi untuk media yang sudah jadinya lah minimal sudah 100% ya jalan untuk validasi gitu. Gitu ya Rul ya. Mudah-mudahan lancar risetnya. Terima kasih, itu saja dari Bu Aidi. Saya kembalikan lagi ke Bapak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nubatul Bidayati HK MPD. Saran masukan untuk Nurul Asih. Baik, tim seminar yang saya hormati, seminar kita berlangsung lancar dan baik, dan banyak masukan untuk Nurul. Mohon dicatat Nurul untuk segera diperbaiki dan melaksanakan penelitian ke lapangan. Lalu kembali lagi ke meja sidang munakosah tidak terlalu lama. Dan mari kita akhiri bersama seminar proposal hari ini yang merupakan seminar penutup sebelum kita libur panjang Lebaran dengan sama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Akbar, Bu Aidi, Terima Bu kasih Sinta. Sama-sama Pak. Akbar, Bu Sinta. Ya, izin Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Rul, selamat ya Rul. Iya Ibu. Iya, Selamat Assalamualaikum. Nurul, diperbaiki Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.